بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh-soleha, seperti biasa kita lanjutkan rutinitas kita dalam belajar, dan kita jadikan rutinitas kita ini sebagai ibadah, sehingga harus kita niatkan ikhlas dalam belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran dan Hadis. Adapun materi tentang surat Al-Fajr, ya, surat Al-Fajr yang akan Ustadz jelaskan di materi pembelajaran kali ini, yaitu surat Al-Fajr ayat 1 sampai 16. Ustadz inginnya jelaskan semua ayat 1 sampai selesai, cuman khawatir kalau videonya kepanjangan, kalian jadi ketiduran ketika mendengarkan video materi dari Ustadz. Jadi sampai 16 saja. Sebelum masuk ke materi pelajaran, Ustadz ingatkan bahwasanya kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian harus bisa melafalkan surat Al-Fajr dengan benar dan fasih. Benar dan fasih maksudnya makhrajnya benar dan juga fasih sesuai dengan kaidah tajwid. Panjang pendeknya, hukum nun, sukun, dan tanwinnya, dan seterusnya. Yang kedua, yang harus kalian kuasai juga setelah belajar pelajaran kali ini, kalian harus menghafal surat Al-Fajr dengan benar dan fasih. Ustadz insya Allah ya, paham kalau kalian semua sudah menghafal surat Al-Fajr. Adapun yang tidak hafal, ya, itu berarti bukan tidak hafal, cuma lupa saja ya. Lupa karena tidak pernah dimurojaah. Ya, sekarang waktunya untuk murojaah. Jadi dihafal kembali, dimurojaah kembali surat Al-Fajr dengan benar dan fasih. Yang ketiga, memahami makna surat Al-Fajr dengan benar. Jadi di video kali ini Ustadz tidak mencontohkan membaca dengan baik dan benar. Jadi karena kalian semua insya Allah sudah belajar kaidah tajwid di pelajaran tajwid, dan kalian insya Allah juga sudah hafal surat Al-Fajr kita ketika belajar pelajaran tahfiz. Jadi di sini Ustadz fokus menjelaskan makna dari surat Al-Fajr sehingga kalian bisa memiliki pemahaman yang benar yang berkaitan tentang surat Al-Fajr. Baik, kita langsung masuk ke ayat pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Fajr, yaitu wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sampai ayat 5 dulu ya. Wal fajr, demi fajar ya. Fajar itu ketika di penghujung malam dan di awal siang, itu fajar ya. Jadi ketika fajar
itu berarti malam sudah mulai habis dan siang sudah mulai nampak. Yaitu ketika waktu subuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr, ini menunjukkan akan keistimewaan waktu tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Allah Maha mengatur alam semesta ini. Jadi Allah mampu ya mengganti malam dengan siang. Dan sebaliknya Allah juga mampu mengganti siang dengan malam. Yang pertama, ya Allah bersumpah dengan al-fajr, ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwasanya waktu fajar ini waktu yang istimewa, ya. Maka dari itu anak-anak yang soleh-solehah, ya, ketika fajar ya harus sudah bangun, ya, harus sudah bangun untuk sholat subuh. Apalagi sholat subuh keutamaannya juga sangat besar, ya. Jangan sampai kalian bangun ketika matahari sudah terbit, ya, kehilangan waktu fajar, waktu yang mulia. Kemudian ayat yang kedua, walayalin asyr, dan malam yang 10. Malam yang 10 ini ada yang menjelaskan bahwasanya 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang menjelaskan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ini menunjukkan waktu-waktu yang sangat istimewa. Ketika kita beramal, beribadah di waktu-waktu tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Ya, Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Wal laili idza yasr, dan malam apabila telah berlalu. Ya. Jadi malam kalau berlalu itu akan semakin gelap gulita. Allah bersumpah dengan malam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya malam itu istimewa. Malam tempat atau waktu untuk istirahat. Jadi ketika masuk waktu malam, maka gunakan untuk istirahat. Tidurnya jangan terlalu malam, ya. Tidur awal waktu, bangun dini hari. Ya, jangan malam bergadang sampai jam 12. Bangunnya juga jam 9. Nah, ini salah, ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Jadi perkara-perkara yang Allah sebutkan di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu merupakan ya sesuatu yang istimewa di sisi Allah sehingga kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu adalah sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Karena orang-orang yang menyia-nyiakan keempat perkara ini berarti dia tidak berakal, ya, akalnya kurang. Kemudian ayat selanjutnya, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Kita pahami artinya. Ayat ke-6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini kaum terkuat di muka bumi, ya. Kaum Ad itu kaum yang memiliki kekuatan yang super, yang dahsyat, yang tidak dimiliki oleh kaum setelahnya. Ya. Allah hancurkan mereka. Kenapa? Karena bermaksiat kepada nabinya, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iramadzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ini kaum Ad. Kemudian kaum yang selanjutnya yaitu kaum Tsamud.
dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Jadi kaum Samud ini bisa memotong batu-batuan yang ada di lembah, yaitu yang ada di gunung bebatuan, dan dijadikan rumah. Ya, itu keutamaan kaum Samud. Tapi Allah juga membinasakan kaum Samud. Kenapa? Karena membangkang kepada Allah, tidak mau taat kepada utusan Allah, yaitu Nabi siapa yang diutus kepada kaum Samud? Nabi Soleh. Wa Fir'auna dzil autad, dan juga kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, yaitu tentara yang banyak. Kerajaan Fir'aun terkenal ya karena memiliki tentara yang banyak yang kuat. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Jadi kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaum Fir'aun, ini adalah contoh kaum-kaum yang senang berbuat sewenang-wenang, tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah, tidak mau mengikuti utusan Allah, yaitu nabi-nabi yang diutus kepada mereka, sehingga mereka fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab, karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Allah azab mereka semua. Ya, kaum Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih juga. Ya, suara menggelegar dari langit, ya. Begitu juga dengan kaum Ad, ya. Begitu juga dengan kaum Fir'aun, ditenggelamkan di dalam lautan. Itu semua disebabkan dosa-dosa mereka. Mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu anak-anak yang soleh-soleha, kita harus mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang dibinasakan Allah tersebut. Sehingga kita harus berusaha sebaik mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat juga kepada utusannya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita sebagai anak-anak, misalnya sebagai siswa, ya harus belajar yang rajin, ya, sholat 5 waktu, ya, jangan bolong-bolong sholatnya. Sholat 5 waktu itu wajib, ya, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu, membantu pekerjaan ibu di rumah, membantu pekerjaan ya, berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang bisa kita lakukan. Apalagi di masa kita sekarang ini yang belajar online, ya, nurut sama orang tuanya, nurut sama ibu, sama umi ketika kita disuruh belajar, jangan banyak membangkang, ya, jangan sering-sering marah ketika disuruh untuk belajar. Kenapa? Karena itu juga untuk kebaikan kalian. Ya, itu untuk kebaikan kalian. Kemudian ayat selanjutnya, perhatikan. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Perhatikan artinya anak-anak yang soleh-soleha. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita semua. Allah mengawasi kalian ketika kalian belajar di rumah itu bagaimana? Apakah kalian kalau belajar itu harus dimarahin oleh umiknya dulu, atau harus dicubit oleh umiknya dulu, atau harus dipancing dengan hadiah dulu? Meskipun ustadz-ustadzah tidak mengetahui cara belajar kalian di rumah, tapi ingat Allah mengawasi. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, mudahkan mereka, ya, mudahkan mereka. Kalau bisa kalian belajar mandiri, apalagi sudah ada video-video yang sudah ustadz-ustadzah buat untuk kalian. Ini supaya kalian itu bisa belajar mandiri. Ya, kita harus melawan rasa malas itu. Ya, rasa malas harus kita lawan. Itu untuk kebaikan kita. Perhatikan arti ayat selanjutnya. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ini ya, manusia seperti itu. Jadi jika manusia itu diberi kenikmatan, diberi kesenangan,
ya diberi harta, maka dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Namun sebaliknya, jika dia hidupnya susah, serba kekurangan, selalu tertimpa musibah, dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Tidak seperti itu. Itu adalah penilaian yang salah, ya. Jadi kehinaan atau kemuliaan dan kehinaan seseorang itu tidak dilihat dari harta benda yang ada padanya, ya, tapi dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu anak-anak yang soleh-solehah, meskipun kita memiliki keluasan waktu misalnya, itu nikmat dari Allah, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghafal Al-Quran, memurojaah hafalannya yang sudah dihafal, mengerjakan atau mempelajari pelajaran-pelajaran, ya, dan lain sebagainya. Ya, begitu juga sebaliknya jika kita mengalami kesulitan, ya, bagaimana kita memanfaatkan kesulitan tersebut untuk tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, sampai ayat 16 dulu, ya, karena Ustadz khawatir nanti terlalu panjang materi videonya, ya, kalian sampai ketiduran ketika mendengarkan. Jadi intinya dari surat Al-Fajr ayat 1 sampai 16 ini bahwasanya Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena itu perkara yang penting. Yang pertama waktu subuh, ya, kemudian 10 hari di bulan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kemudian ketika malam, kemudian ketika yaitu yang genap dan yang ganjil, ya. Dan Allah mengingatkan kepada kita agar kita ini terus taat kepada Allah. Jangan membangkang kepadanya, karena sudah Allah berikan contoh-contoh kaum terdahulu yang membangkang kepada Allah, mereka binasakan mereka semua. Ya, jadi itu ya anak-anak yang soleh-solehah. Adapun tugas kalian hari ini cukup hafalkan surat Al-Fajr saja. Ini sangat gampang insya Allah karena kalian semua sudah hafal. Ya, surat Al-Fajr, ya, dikirimkan lewat audio, ya, rekaman. Tayyib, ini dulu pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.